Hai teman-teman, sorry banget ya udah lama gak bikin video. Udah banyak juga yang nanyain. Nah sebelumnya gue pengen say thanks dulu buat teman-teman yang udah subscribe dan udah follow Instagram gue, yang nanya kapan kak bikin video lagi, kapan nih video barunya. Gue seneng sih digituin. Sorry ya, kemarin anak-anak gue soalnya sakit, kita serumah sakit, batuk pilek, mungkin karena cuaca, jadi nggak kepikiran bikin video gitu. Nah sekarang baru sempet lagi, udah pada sehat semuanya. Jadi perkenalkan, ini adik gue Dimas. Jadi kita datang tuh bareng-bareng ke sini, sama kayak Teto ya, ambil construction juga, Bachelor of Construction. Dan sekarang kita mau bahas tentang apa sih nggak enaknya tinggal di New Zealand. Nah ini nggak enaknya tinggal di New Zealand yang kita rasain ya, yang gue rasain, yang Dimas rasain, yang Teto rasain, yang kita rasain selama 4 bulan ini gitu. Sebelumnya sorry dulu, gue baru bikin video karena anak-anak gue sakit. Tadi udah sempet kerekam belum sih itu? Nggak tahu deh. Karena anak-anak gue sakit. Nah, karena anak-anak gue sakit ini gue mau cerita ya tentang hal yang gue nggak suka banget dari New Zealand. Maksudnya yang ini kok ini kayak gini sih, gitu. Gue pikir kan gue pikir tuh di luar negeri tuh healthcare-nya semuanya bagus gitu. Ya mungkin bagus ya, tapi buat gue sistemnya agak beda lah. Sistemnya agak beda. Jadi waktu pertama kali datang ke New Zealand, adik-adik gue Ari sama Inov itu udah bilang, Li daftar GP. GP tuh apa? General Practitioner, dokter umum. Dokter umum. Nah jadi gunanya GP itu sebenarnya kalau gunanya GP itu tuh ibaratnya kayak lu datang ke sini udah pasti punya tempat untuk berobat. Jadi kan udah pernah dijelasin dulu pas apa sih bahasanya, ospek di kampus pertama kali itu. Kalau di sini sistemnya agak beda. Sistem kesehatannya agak beda. Jadi kita itu nggak bisa tuh langsung semena-mena ke dokter, di hospital, nggak bisa langsung ke hospital, tapi ada nurse-nya dulu, ada GP, ada apa baru sampai ke hospital. Pokoknya hospital itu pikiran terakhir karena memang mahal. Nah kalau misalnya gue sebagai student itu kalau misalnya seandainya sakit udah pasti nurse dulu, nurse yang ada di kampus, memang gratis. Tapi kalau sudah agak gimana keadaannya nanti pasti dirujuk ke tempat lain. Nah salah satu yang untuk orang umum kayak misalnya Prilly dan anak-anak yang memang bukan student itu harus langkah pertama ke GP, ke General Practitioner atau dokter umum itu. Ya, jadi yang pertama mereka kasih tau ke gue adalah gue dan anak-anak harus daftar GP, karena kalau Dimas sama Teto kan dari kampus ya, dari kampus. Jadi kita datanglah tuh ke GP. Kita datang ke GP, gue mau daftar bisa. Cuman kan kalau Inov sama Arya kan bisa gratis, dan dulu ya Det, waktu kamu student di sini kamu gratis nggak ke GP? Dulu sama Inov. Waktu belum residen. Bayar buat GP bayar. Katanya Inov bukan gratis sih, si Terang. Si Terang gratis. Oh Terang. Seingat gue nih kemarin ke hospital, gue yang cek jantung itu malah free, tapi kalau gue ke GP gue bayar malah. Coba nanti kita itu cari tahu lagi ya. Cuman keponakan gua waktu mereka belum residen, keponakan gua berobat ke GP itu gratis. Jadi gue pikir anak-anak gue sakit kemarin kan gratis ya, gue pikir. Ternyata pas kesana itu ada peraturan baru, katanya sih peraturan baru yang bisa dapat yang bisa gratis itu kalau punya work visa 2 tahun. Sedangkan gue cuma punya work visa 1 tahun. Iya. Gitu. Jadi karena gue nggak punya work visa 2 tahun, jadi gue dan anak-anak itu nggak bisa, anak-anak terutama nggak bisa berobat gratis, jadi harus bayar. Makanya kemarin itu bayar berapa sih? GP-nya? GP-nya sedih banget. Yang kalau GP-nya doang, ya? Kalau GP-nya doang berapa? Pokoknya berobatnya lu $70. Oh, 700. Itu gue udah keliling, jadi setiap GP tuh beda rate-nya, ada yang 100, ada yang berapa. Nah ini kemarin akhirnya gue dapet GP yang $70. Jadi kita bisa daftar di situ, kita bisa register, tapi bayar
Even anak-anak pun bayar gitu. Jadi kemarin anak gue sakit dua-duanya 70. Itu cuman konsultasi. Cuman pas dia kasih resep, gue tebus gratis sih obatnya. Obatnya gratis. Obatnya apa itu dapatnya? Oh, paracetamol. Itu dia. Jadi kalau di sini itu oke, mungkin ini kita bukan ranah dokter yang bicara, cuma cukup kaget karena hampir semua permasalahan itu obatnya paracetamol. Jadi apapun itu, lo mau sakit apa, awalnya dulu pasti paracetamol dulu. Jadi ibaratnya tuh sebenarnya ada bagusnya, yaitu kita tidak terpapar kimia lah. Maksudnya jadi nggak sering minum obat macam-macam segala macam. Jadi paracetamol udah istirahat. Jadi itu udah pas itu paracetamol istirahat. Lo nggak boleh kerja. Kayak gue waktu itu sakit pernah. Itu sama nurse-nya itu dibilang, oh lo nggak usah kerja dulu. Jadi kuliah dia kasih surat. Jadi dia bisa ngeluarin surat kayak lo kuliah masih bisa nggak kira-kira? Oh kalau kuliah nggak apa-apa, tapi lo cek COVID dulu ya. Kalau lo COVID lo 10 hari. Kalau lo COVID 10 hari, tapi kalau lo nggak COVID tapi lo masih bisa merasa kuliah, lo kuliah. Tapi kalau kerja jangan dulu. Kalau kerja jangan. Akhirnya gue dikeluarin surat, gue seminggu tuh nggak boleh kerja. Lumayan duitnya. Bilang ya kan lumayan duitnya. Iya. Jadi untuk gua ibu-ibu panikan. Di gua anak gua sakit 39 aja gua langsung ke UGD kan zaman di Indonesia. Iya benar. UGD terus pokoknya sakit sedikit UGD. Untuk gua yang seperti itu di sini tuh gua agak stres, maksudnya aduh ini anjir gimana ya? Masa anak gue udah panas tinggi, ntar kalau step gimana? Jadi banyak pikiran. Dan kan kita harus booking dulu kan, harus booking dulu, baru dapetnya besokannya. Itu juga kalau besokannya bisa juga dapetnya baru hari apa. Terus pas udah kesana nggak diapa-apain. Gimana sih maksudnya udah bayar $70 kan mahal guys, 700.000 $70. Terus akhirnya ujung-ujungnya cuma paracetamol. Padahal gue tahu sih kalau dikasihnya cuma paracetamol, tapi kayak nggak pede gitu kalau nggak ke dokter. Karena ya kan? Karena mungkin Lili biasanya selalu pakai dikit-dikit suntik atau enggak infus atau enggak dikit-dikit antibiotik dikit-dikit obat. Nah di sini tuh anak-anak gue mau sakit batuk, mau sakit demam tinggi kayak apa obatnya? Sakit perut juga kan? Iya sakit perut. Kemarin sakit perut, dia sembelit gitu. Obatnya cuma paracetamol. Istirahat bener-bener kayak nggak tenang gitu. Terus akhirnya kemarin tuh karena gue nggak tenang, gue ini kembaran kenapa ya sakit perut udah lama banget gini. Akhirnya gue ke hospital itu lebih parah lagi, dim 150 apa berapa ya, pokoknya konsultasi. Terus dapatnya tuh kayak jadi apa sih namanya, kayak bukan penyakit minor disease ya, apa sih namanya? Iya, tidak membayar. Pokoknya demam, sakit perut, batuk pilek itu termasuk penyakit yang tidak membahayakan. Jadi ya kayak common gitu. Jadi karena itu termasuk dalam penyakit yang tidak membahayakan, jadi tidak diprioritaskan. Jadi kemarin itu anak gua harus nunggu 3 jam di sana. Iya, nggak mau dong gua. Pulang akhirnya. Akhirnya udah nyerah, ya udah paracetamol aja. Terus kemarin keponakan gua anaknya Arya sakit harus nunggu 4 jam. Minimal 4 jam tuh dia udah antrian keberapa. Jadi wah ini nggak sesuai banget dengan harapan. Jadi gua agak panik sekarang kalau anak-anak gua sakit paling obatnya cuma paracetamol gitu. Jadi ya gitulah, itu yang gue belum terbiasa kali ya, belum terbiasa dengan keadaan di sini yang apa-apa paracetamol. Itu di belakang kamera ini itu ada sebuah lemari, itu kalau dibuka beneran isinya 1 box tuh paracetamol beneran dalam. Sama obat COVID. Swab. Ada banyak karena dikasih gratis. Iya. Ya mungkin Arya sama Ina udah terbiasa ya.
udah tahu kalau apa-apa tuh emang obatnya paracetamol. Kalau gue kan masih aduh masa cuma paracetamol Penyesuaian gitu. lah. Gue tuh pengen tuh cepet sembuh gitu. Ternyata nggak bisa dan mahal guys. Gue untuk mengeluarkan $70 hanya konsultasi dan paracetamol tuh rasanya tuh haruskah gitu loh. Sakit. Oh terus kemarin karena gue yang minta cek darah kan lebay ya biasa ibu lebay. Jadi sakit perut, gue minta cek darah, dicek semua gitu loh kenapa perutnya. Akhirnya dokternya mau ngerujuk buat cek darah ke lab dan itu harus bayar $200 guys. Oh iya? Iya. $200? Pokoknya duit gue habis lah kemarin. Buat Intinya jangan sakit. iya. Bener. Intinya jangan sakit. Intinya jangan sakit. Pokoknya kemarin gue ke Lana sakit, kembara sakit, terus ke cek darah, pokoknya udah habis ratusan dolar deh. Seminggu kerja. Udah habis seminggu kerja. Aduh kacau banget ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya guys. Nah itu yang pertama adalah healthcare di sini kurang sesuai dengan harapan gua. Lalu yang kedua sebenarnya bukan nggak enak. Bukan nggak enak sih, tapi akhirnya kita merasakan yang namanya harus gini loh cara nyetir. Oh harus sesuai aturan loh cara nyetir. Jadi guys. Intinya adalah jadi guys, beberapa minggu yang lalu datanglah sebuah surat ke rumah. Ini adalah surat tilang. Jadi si Arya memang udah kasih tahu kita kalau nyetir lu jangan kurang dari 50, jangan lebih dari 50 gitu ya, Det? Yes. Kalau dalam kota. Dalam kota. Yes. Jadi kalau misalnya di New Zealand itu kalau misalnya kalian tertarik di New Zealand atau kalian buka-buka websitenya segala macam itu ada penjelasannya lah tentang kecepatan di dalam kota itu pasti 50. Itu limitnya tuh 50. Nah, kalau ntar kan di sini nggak ada jalan tol. Adanya highway. Bahasanya highway itu bukan jalan tol lah, tapi jalannya tuh memang luas dan panjang dan kadang kosong itu bisa 80 bahkan sampai 100. Kayak kita mau ke Queenstown. Kita mau ke Queenstown itu bisa 80 bisa 100 tergantung dari rambunya. Nah, kalau yang nggak ada rambunya 50 aja. Udah lu nggak usah gaya, nggak usah ngebut segala macam. Nah, kala itu apa nih? Pokoknya tiba-tiba ada surat. Si suratnya waktu itu buat Innov ya. Buat Innov karena kita belum punya mobil sendiri waktu itu. Yes, belum punya mobil. Itu untuk awal banget guys. Kita belum punya mobil sendiri waktu itu, jadi kita pakai mobilnya adik ipar gua, mobilnya Innov. Itu ada 2 surat. Ya kan? Ada 2 surat. Dan itu ternyata surat tilang dan kita harus membayar. Jadi intinya adalah bayar kurang lebih $30. Kurang lebih kalau yang gue. Kalau yang satu lagi nggak usah lah ya. Nggak apa-apa, $80. Jadi $30 dan $80. Ya, nah itu ada di sini nih di surat ini. Enggak ya tenang. Di surat ini ada keterangannya. Keterangannya ada mana sih? Pokoknya intinya karena speeding di atas 50. Nah, berapa di atas 50 itu? Di atas 50-nya itu alleged speed-nya yang terekam kamera itu 60 km. Terus kita cari tahu ini siapa yang lagi pakai mobil nih, karena kan ini mobil jadi dipakai sama semuanya kan, dipakai bareng-bareng. Di tanggal itu gue cek, ternyata itu adalah tanggal di mana Teto dan Dimas ke Queenstown bersama untuk ngurus koper gue yang hilang tuh di Jetstar, dari Jetstar. Ke Queenstown untuk ngurus Jetstar. Pas baliknya pas sorenya. Pas baliknya ternyata kena guys di hari itu. Jadi katanya banyak juga kok yang kenanya di perjalanan Queenstown. Yes. Gitu. Itu yang namanya highway kan? Highway itu. Jadi mungkin situ kayak mungkin masih ke bawah euforia ngebutnya. Ya gitu. Indo gitu kan, jadi pengen ngebut. Maksudnya pas kan kita di Queenstown itu kan bisa ngebut kan. Nah pas begitu dari Queenstown ke udah masuk kota, Invercargill lagi, mungkin kayak masih ke bawah ngebut gitu. Gue pikirnya gitu, makanya kena lah
Udah, dan ada itunya ya, ada harus Apa tuh? dibayar dalam waktu Yes. 2 minggu. Dan Kalau harus kalau nggak dibayar, kalau nggak dibayar dinaikin ke pengadilan. Kalau nggak dibayar dalam waktu 28 hari akan dilakukan pemanggilan, ya intinya sih harus ke pengadilan gitu. Jadi karena direkam oleh kamera, mungkin kalau di Indonesia kayak di kan sekarang juga tilang elektronik kan yang di Senayan gitu-gitu kan. Nah, ini mungkin kayak gitu. Ya cukup kaget lah, dan pas bayar itu kan bayar langsung. Sorry. Jadi harus datang ke kantor polisinya. Nah, itu gue sempet nanya sebenarnya ini sebenarnya ngaruh nggak sih ke residen. karena kan pengen ya bukan residen aja sih, maksudnya kita kan mau perpanjang visa segala macam buat student lah apalah segala macam, kira-kira ngaruh atau enggak. Ya sebenarnya dia bilang sih akan ada ngaruhnya kalau lu lu berkali-kali kayak gitu. Jadi kalau sekali terus lu nggak ngulangin lagi, ya ibaratnya tuh kesalahan awam banget kan, kita baru nyampe juga soal kesalahan awam lah bahasanya. Tapi kalau udah banyak itu akan diperhitungkan karena lu jadinya lu udah lama, lu rebel banget, lu udah lama di sini kok masih kayak gitu. Iya guys, sebenarnya sih gue agak ya merasa ya bagus juga sih ini di awal-awal, jadi kan kita ada pelajarannya. Nextnya kita mesti perhatiin banget speeding gitu. Iya, akhirnya kan sekarang si Teto Teto kan delivery driver nih, dan gue juga delivery driver di restoran gitu, di restoran lain. Itu jadinya bener-bener memperhatikan. Parah. Iya, karena gue udah wanti-wanti lu, awas lu ya sampai kena lagi. Bukan tentang duitnya soalnya. Iya sih? Iya, duitnya juga. Iya sih ternyata iya ya. $30 iya sih. Cuma recordnya di kepolisian nanti jadi jelek kayak jadi gitu nggak sih. bagus gitu. Terus ini kan pakai mobil Innov kan, kita nggak mau jadi nama Innov yang tercoreng. Akhirnya Dimas ke kantor polisi nanya bisa nggak kita bilang ini yang nyetir ini dan ini gitu. Bisa. Jadi bisa diubah, jadi suratnya datang lagi atas nama Dimas sama atas nama Teto gitu. Udahlah, mudah-mudahan nggak ada lagi kayak begitu. Sebenarnya sih bagusnya karena kita jelas ya bayarnya ya kemana, ke polisi, maksudnya gitu. nggak yang aneh gitu, bayarnya jelas ke polisi. Terus ya kita emang harus mengikuti peraturan banget guys. Ini bukan cuma speeding, nanti ada lagi apa lagi sih Net, misalnya kayak misalnya anak misal parkir. Parkir kalau lebih dari yang diituin kan bisa kena tiket. Ya jadi kalau misalnya parkir kan di sini kan nggak ada kang parkir nih, nggak ada kang parkir, jadinya kita harus lebih jujur lah untuk parkir di tempat ini tuh. Ntar tulisannya tuh parkir 30 menit, 90 menit, 120 menit, itu tergantung tempat. Nah kalau misalnya lewat dari itu, dan kalau memang ada kang parkir itu kayak patroli gitu, patroli dia ngapurin ban. Dia kan ngapurin ban. Itu polisi maksudnya? Itu kayak bukan polisi sih, tapi kayak orang yang memang bekerja untuk itu. Jadi dia akan keliling. Kadang random, kadang misalnya enggak. Gue baru tahu nih. Jadi kayak pakai kapur gitu, ditandain bannya. Jadi kalau dia datang lagi masih ada, nah lu kena parking ticket. Oke. Jadi ditandain di bannya gitu. Ini lama nih, harusnya cuma 90 menit, lu udah 2 jam gitu. Lu udah 2 jam gitu. Jadi dia akan datang lagi ke tempat yang tadi dia ngapurin. Kalau misalnya masih ada, kena. Nah itu parking ticket. Ya biasa seat belt. Apalagi kalau di sini kan anak-anak harus pakai car seat. Ya, jadi kayak gitu, nggak cuma speeding guys. Jadi banyak aturan-aturannya yang lo harus ikutin gitu, harus taati. Dan orang-orang sini kayaknya pada menaati itu ya, mungkin kita karena baru. Iya, karena baru. Oke, jadi itu adalah pengalaman buruk kita kena tilang. Lalu yang ketiga adalah bikin SIM di sini susah. Jadi di sini tuh kan nggak ada KTP. Di sini nggak ada KTP. Jadi harus punyanya SIM. Harus punya SIM. Jadi kalau misalnya mau daftar apa segala macam, pasti yang ditanya adalah NZ driver license. Oh gitu, itu pasti. kayak KTP-nya. Kayak KTP-nya di sini justru. Okay. ID lah, bahasanya ID lah. Ya jadi kayak itunya. Dan itu benar-benar susah bikinnya. Susahnya itu even sampai orang asli sini pun susah. Bukan cuma orang pendatang doang. Orang sini pun juga susah. Jadi di sini tuh sistemnya ada 2. Sama kayak di Indonesia juga ada teori dan praktek, sama aja sih sebenarnya teori dan praktek.
Cuma mikir tuh teori gampang lah, belajar lah segala macam. Nah teorinya itu soalnya cuma 35 tapi susah banget. Itu kan cuma boleh salah 3. Gue salah 4. Sakit. Jadi gini guys, SIM Indonesia itu bisa dipakai 12 bulan di sini. Cuman ya karena memang cepat atau lambat kita harus bikin SIM New Zealand. Jadi ya udah Dimas belajar. Dia benar-benar belajar dan dia kan emang anaknya pinter banget ya guys. Jadi ya mungkin pede karena kamu yakin pasti bisa gitu ya. Kalau Teto gue tanya kamu mau nggak bikin SIM tes? Enggak deh, ntar dulu matengin dulu, belajarin dulu, mantepin dulu nyetirnya, baru tes ntar aja gitu begitu. Nah Dimas udah belajar dan udah ya nyetir udah lumayan bisa, jadi mau coba bikin, ternyata dari harus maksimal salah 3 dia salah 4 kan nyesek banget ya. Sakit banget itu sakit kayak depan gua. Dan berapa harganya guys? $90 itu untuk bayar pertama. Itu adalah converting dari Indonesia driver license ditambah teori. Jadi sekitar 50 tambah 40 untuk teorinya, 45. Nah itu kalau gagal teorinya lu bayar lagi 45. Jadi nanti gua nggak tahu kapan nih, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi akan bayar lagi 45. Kalau lu gagal lagi bayar lagi? Kalau gagal lagi bayar terus. Oke, sekarang kalau teorinya udah lolos kan praktek. Yes. Itu bayar 50. Bayar lagi? Iyalah. Bayar lagi. Nih guys, si Arya waktu itu kamu prakteknya 2 kali. Teorinya dia lolos, prakteknya nggak lulus ya? Gara-gara nerobos lampu merah. Panik. Oh nih, prakteknya dia cerita, prakteknya dia gagal karena dia menerobos lampu merah karena dia panik. Karena guys, pengawasnya tuh ada di samping kita. Iya. Kita nyetir, pengawasnya ngawasinnya bener-bener di samping kita. Dan bawa kaca di depan nih. Ngapain? Jadi dia ngeliat kaca itu untuk ngeliat muka kita. Jadi kalau kita panik atau misalnya kita nggak nengok belakang untuk belok segala macam gitu-gitu deh, itu katanya Arya tuh akan ada kayak gitu. Jadi doain gue bulan depan gue bisa. Iya, jadi maksudnya teori udah lulus pun kita masih harus deg-degan di situ kan. Kalau itu kita ulangnya bayarnya yang itunya lagi aja, prakteknya aja. Tapi gila juga ya. Iya, pokoknya kalau teorinya lolos nanti dapat SIM sementara. Jadi SIM sementara, SIM internasionalnya udah nggak berlaku. Jadi dapat SIM sementara sampai lu akhirnya lulus yang praktek baru dapat full license. Bilang 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Masa berlakunya. Yes. Oke. Lumayan. Iya, itu aja sih guys. Sejauh ini itu yang bikin kita aduh gitu. Itu yang bikin kita gitu ya. Iya, lumayan. Satu lagi. Apaan? Mobil. Oh iya. Nih guys, ini uang kita nih lagi tergerus nih. Apalagi saya. Gue di kesehatan, ini di mobil. Jadi dia juga udah beli mobil. Dia beli mobil. Kita berdua beli mobil bekas ya. Ya, beli mobil bekas. Mobil bekas dari marketplace jadi gitu-gitu. Oke, ya kalau dari Facebook ya. Oh ya, kalau gue dari Facebook, kalau kamu dari? Kalau gue justru dari temennya temen. Ya harusnya lebih terpercaya. Nah makanya, tapi ternyata lebih bermasalah. Nah, pokoknya bukan dari dealer kan? Yes, bukan dari dealer. Apa masalahnya yang pertama? Ada mogok kan? Mogok itu jadi aki. Jadi bilangnya akinya baru. Bilangnya aki baru begitu berapa minggu segala macam, tiba-tiba mati. Mobilnya mati nggak bisa dinyalain. Dan itu beli akinya, untung lagi diskon loh, $188. Untung lagi diskon loh. Kalau enggak 235. Jadi lo set expectationnya 235 aja. 235 aja. Gitu, jadi mungkin saran kita lo kalau beli mobil, beli yang dari dealer aja. Maksudnya banyak banget kok dealer mobil bekas yang ya oke lah pasti harganya lebih tinggi dibanding harga kalau belinya lewat marketplace, tapi udah pasti lebih terpercaya karena gue pernah nanya sama mereka. Ini lu gimana caranya? Udah pasti mobil datang ke sini, udah pasti kita benerin dulu. Oh, jadi jual tuh keadaannya baik. Jual keadaannya baik kecuali eksterior. Ya. Kecuali eksterior. Jadi dia akan ngecek akinya, dia akan ngecek bannya, dia akan ngecek mesinnya kayak gimana. Jadi saran kita mendingan lo coba cari yang dari dealer aja. Mungkin lebih mahal ya, tapi kayak lo nggak banyak
keluar Jajan. duit. Setelah Peace of itunya peace of mind. Peace of mind. Oh ya, nah itu mobil ya udah. Terus yang satu lagi gue lupa, masih berhubungan dengan healthcare. Di sini tuh nggak bisa, gue kan anaknya asuransi banget ya. Pokoknya lebih tenang kalau ada asuransi gitu. Dan gue pengen apply asuransi di sini ternyata nggak bisa karena belum residen dan itu tadi tidak punya work visa 2 tahun. Kalau punya work visa 2 tahun bisa guys apply. Nah kalau ini gue nggak bisa, jadi jalan satu-satunya adalah apa namanya? Kan kalau Teto sama Dimas kan dapat asuransi dari kampus. Jadi gue dependennya Teto gitu lah. Jadi tambahan. Jadi nanti gue bayar premi tambahan gitu. Kalau nggak salah sih kemarin gue baca-baca. Jadi kalau misalnya sakit nanti bisa reimburse ke perusahaan asuransinya. Yeah. Kalau nggak salah ya guys. Ini gue lagi proses pendaftaran. Jadi belum tahu lebih jauh lagi. Sesi selanjutnya. Udah ya, gitu aja ya. Ya. Sejauh ini itu. Nanti kalau ada tambahan lagi. Iya, dan semoga mudah-mudahan jangan ada tambahan. Ya, semoga nggak ada video selanjutan yang ini. Iya. Enak-enaknya aja. Ya cuman ini semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang udah akan segera berangkat ke sini kan. Banyak juga tuh yang chat ya? gua, nanti aku udah diterima di Wellington, aku di Palmerston, aku di Invercargill, aku di mana. Jadi mudah-mudahan informasi ini berguna gitu ya. Kalau ini kan pengalaman pribadi kita di Invercargill. Oke guys, Mantap. thank you banget udah nonton dan selalu support aku. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Bye.